Cara berdamai dengan masalah. Siapa di sini yang tidak punya masalah? Tentu saja kita semua punya masalahnya sendiri-sendiri. Tidak ada yang terbebas dari masalah, karena sejatinya masalah sesungguhnya adalah cara untuk kita belajar, cara untuk kita bertumbuh, dan cara untuk kita membuka diri kita pada ilmu, pada wawasan, pada pengalaman, pada sesuatu yang berharga yang nantinya akan membuat diri kita menjadi versi terbaik diri kita. Teman-teman sekalian, untuk itu kita perlu mengkondisikan pikiran kita agar ketika ada masalah yang datang dalam hidup kita terbuka dulu untuk menerima masalah tersebut. Karena tadi kita memahami bahwa masalah adalah cara Allah untuk mengangkat derajat kita, cara Allah untuk membersihkan hati kita, cara Allah untuk membuat kita mau belajar dan bertumbuh menjadi diri kita yang terbaik. Maka terima saja dulu masalah yang datang dalam hidup kita. Penerimaan akan membuat kita siap untuk membuka diri pada peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, ataupun cara-cara baru yang bisa membuat diri kita lebih baik. Kemudian ketika kita sudah menerima kehadiran masalah tersebut, yang perlu juga untuk kita lakukan adalah berdamai dengan diri sendiri. Tahu ya bahwa ketika masalah itu hadir, pasti rasanya tidak baik-baik saja. Kita merasa sedih, merasa kecewa, bahkan merasa takut ataupun marah, kecewa dengan keadaan yang ada. Maka dari itu, ketika kita sudah menerima masalah tersebut, cobalah juga untuk berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan gejolak emosi, perasaan yang tidak baik-baik saja itu. Caranya adalah dengan kita merilis emosi yang kita rasakan. Sadari bahwa emosi yang kita rasakan itu bisa untuk kita kelola. Maka tanyakan pada diri kita, apa sih perasaan yang mendominasi diri kita ketika mengingat ataupun menghadapi masalah tersebut. Ketika kita bisa menjawab dan mengetahui perasaan kita pun menjadi sadar bahwa kita dan perasaan itu berbeda. Kita bisa dan mampu mengelola si perasaan tersebut. Jadi masalah itu akan lebih mudah untuk kita selesaikan ketika kita tahu apa emosi yang kita rasakan. Tanyakan pada diri kita, ini rasa yang saya rasakan ini apa? Ini yang membuat pikiran kita mumet, perasaan kita nggak enak, ya, mood kita nggak stabil, ini rasanya apa? Oh, saya merasa takut. Oh, saya sedih. Oh, saya kecewa. Nah, saat teman-teman bisa mendefinisikan apa yang teman-teman rasakan, maka akan lebih mudah bagi teman-teman untuk juga bisa mengelola dan berdamai dengan perasaan tersebut. Teman-teman bisa memutuskan ya untuk melepaskan perasaan yang tidak baik-baik saja itu. Jadi keputusan untuk berdamai dengan diri sendiri itu datangnya dari diri sendiri. Maka teman-teman tanya lagi kepada dirinya, kapan sih rasa takut ini mau dilepas? Bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan masalah yang ada kalau di hati kita masih dominan perasaan takut ataupun marah ataupun sedih? Maka si perasaan ini perlu untuk kita kondisikan ke zona yang tenang, ke zona yang damai. Maka putuskan untuk berdamai dan melepaskan emosi negatif tersebut. Teman-teman bisa tanyakan ketika pengen ingin menyelesaikan masalahnya dengan jernih dan bijak, tanyakan pada dirinya, kapan nih emosi negatif ini mau dilepas? Kapan nih rasa takut ini mau dilepaskan? Kapan nih kemarahan ini mau dibebaskan? Kapan? Tanyakan pada diri teman-teman. Ya, karena selama emosi negatif itu belum teman-teman relakan, belum teman-teman lepaskan, akan sulit untuk berpikir jernih, akan sulit menemukan petunjuk, akan sulit untuk bertindak yang tepat. Ya, pastikan teman-teman berdamai dan merilis emosi negatifnya sehingga nanti cirinya hati teman-teman tenang, hati teman-teman damai, hati teman-teman ridho. Dan kondisi tersebut, kondisi tenang, damai,
ridho itu akan memudahkan teman-teman untuk menemukan petunjuk-petunjuk, jalan keluar, solusi terbaik dalam menghadapi masalah yang ada. Kuncinya adalah saat tenang, solusi datang. Jadi yang perlu kita lakukan tadi pertama adalah menerima kehadiran masalah tersebut sebagai bagian dari ketetapan Tuhan yang memang harus dilewati, karena lewat masalah kita jadi belajar dan bertumbuh menjadi diri kita yang terbaik. Kemudian yang kedua, kondisikan perasaan kita menjadi tenang terlebih dahulu, karena ketenangan akan mengundang pertolongan, keajaiban, dan jalan keluar yang terbaik. Lalu yang ketiga, setelah petunjuk datang, teman-teman bisa tetap melakukan ikhtiar dan tindakan yang mendekatkan diri teman-teman pada solusi dan jalan keluar yang terbaik atas masalahnya. Ya, libatkan Allah dalam setiap aktivitas teman-teman, karena kita manusia punya keterbatasan, tidak tahu apa yang ada di depan. Maka libatkan Allah, ya, berserah kepada Allah agar diberikan petunjuk, agar diberikan pertolongan, agar apa yang teman-teman lakukan, tindakan-tindakan yang teman-teman ambil untuk mengatasi masalah tersebut efektif, tepat, dan terbaik. Insya Allah, Allah Maha Mengetahui, Allah yang sudah mengatur segala sesuatunya, maka jangan lupa untuk senantiasa melibatkan Allah, berserah kepadanya, dan mengucap basmalah dalam setiap aktivitas, tindakan, maupun jalan keluar yang teman-teman lakukan. Insya Allah ketika kita melibatkan Allah dalam segala sesuatunya, apa yang kita lakukan akan berkah, ya, membawa kedamaian dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima masalahnya, hadapi dengan tenang, dan lakukan dengan berserah diri. Semoga bermanfaat dan mendapatkan jalan keluar yang terbaik darinya.